Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Apa kabar anak-anakku, ada di sungguh semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Amin. Hari ini kita akan belajar dan membahas buku tema 3 subtema 4 pembelajaran 5 untuk kelas 3 SD. Ayo mengamati. Pernahkah kamu memperhatikan terjadinya hujan? Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi berisi air. Ada sungai, danau, kolam, dan lautan yang terisi air. Air di permukaan bumi menguap karena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air, kemudian titik-titik air jatuh ke bumi. Itulah yang dikenal sebagai hujan. Nah, berikut ini adalah siklusnya ya. Mulai pertama, air laut atau danau atau sungai menguap menjadi awan. Menguap karena panasnya matahari, menjadi awan. Awan berubah menjadi titik-titik, dan titik-titiknya jatuh menjadi hujan, dan air hujan turun ke laut lagi melalui tanah atau melalui sungai. Ayo berdiskusi. Perubahan wujud yang terjadi di sekitarmu merupakan perubahan alami. Perubahan yang terjadi di alam inilah yang patut disyukuri. Urutan proses terjadinya hujan berdasarkan penjelasan di atas. Diskusikan bersama kelompok. Berilah nomor pada kotak yang telah disediakan. Nah, mulai nomor 1 seperti saya bilang tadi ya. 1, terus 2, terus ketiga, terus keempat, dan kelima. Itu ada prosesnya. Ayo menulis. Kamu telah mengurutkan proses terjadinya hujan. Jelaskan yang terjadi di setiap gambar mulai dari nomor 1. Nah, mulai dari gambar tadi nomor 1 sampai 5 ya. Dijelaskan. Yang pertama, air di permukaan menguap karena terkena panas matahari. Yang kedua, uap berubah menjadi awan. Awan mengembun menjadi titik-titik air. Titik-titik air jatuh ke bumi atau yang disebut hujan ya. Air hujan sebagian terserap ke dalam tanah dan mengalir di sungai kembali lagi ke laut. Demikian ya. Ayo mengamati. Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hujan hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 7.15 menit, maksudnya ya. 7.15 menit pagi dan berhenti pukul 9.10 menit. Nah, ini 9.10 menit. Berapa lama hujan turun? Nah, selama 7.15 sampai 9.10 menit itu berapa lama? Hujan turun, hujan berhenti. Nah, lama hujan turun. Nah, lamanya hujan turun dari awal sampai akhir ya. Dan cara menghitungnya mulai dari 7.15. Ini adalah pertama kali hujan turun. Nah, dihitung ke angka ke jam 8, ke jam 9 supaya gampang memudahkannya. 7.15 ke jam 8 itu prosesnya lamanya 45 menit. Nah, 8 ke 9 itu lamanya 1 jam. Nah, 9 ke 9.10 menit 10 menit. Jadi tambahkan 45 menit ditambah 1 jam ditambah 10 menit. Nah, jawabannya adalah 1 jam. Jadi ditambahkan menit dulu hasilnya ya. Cara mengurutkannya supaya kalian mengerti itu menitnya dulu tambahkan. 45 ditambah 10 menit ini 55 menit. Jadi 1 jam itu kan 60 menit. Jadi 55 menit itu belum ada 60 menit. Jadi tetap dihitung sebagai menit. Jadi jawabannya 1 jam 55 menit. Jadi hujan turun selama 1 jam 55 menit. Udin pergi ke sekolah diantar ayah. Udin berangkat pukul 6.25 menit. Perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan
waktu 30 menit. Pukul berapa Udin sampai di sekolah? Nah, sampai di sekolah ya. Jadi membutuhkan waktu 30 menit, ya kan? 30 menit ke sekolah. Nah, dia berangkat pukul 20 jam 6.25 menit. Jadi 30 menit, 30 menitnya ditambah menitnya, ya kan? Menit ditambah menit. 30 menit tambah 25 menit sama dengan 55 menit. Karena belum sampai 60 menit berarti masih dihitungnya tetap jam. Jadi 30 menit setelah pukul 6, 20 menit adalah 6.55 menit. Udin sampai di sekolah pukul 6.55 menit. Ayo berlatih, selesaikan soal-soal berkaitan dengan waktu. A. 2 jam setelah pukul 08 adalah pukul. Nah, ini adalah diagramnya nah ya. Diagramnya cara untuk menghitung ya. Menghitung waktu. Kalaupun kalian menjawab, ini hanya sebagai coretan saja. Hanya hasil inilah sebagai hasil yang harus ditulis. Nah, ini aja sebagai coretan. 2 jam setelah pukul 8. Kita bikin diagramnya dari pukul 8. 2 jam, kita bikin 1 jam di pukul 9, jam keduanya di pukul 10, jadi pukul 10. B. 4 jam sebelum pukul 06.20 menit sebelum ya, belum adalah pukul. Nah, kita bikin diagramnya, arahnya ke belakang. Jadi 6.20 menit 4 jam ke belakang. 1 jamnya, jam pertamanya 5.20, 2 jamnya 4.20, 3 jamnya 3.20, 4 jamnya di pukul 2.20. Jadi pukul 2.20. C. 45 menit setelah pukul 4.15 menit adalah pukul setelah, berarti arahnya ke kanan. 45 menit 4.15 menit 45 menit. Jadi 15 menit tambah 45 menit sama dengan 60 menit. 60 menit itu sama dengan 1 jam. Jadi setelah pukul 4, 1 jamnya adalah pukul 5. D. 3 jam setelah pukul 10.20 menit adalah pukul setelah. Jadi arahnya ke sana. Setelah pukul 10.20, bikin 10.20 ini 3 jam, berarti 3 kali ya. 1 jam pertama 2.20, 2 jam 3.20, 3 jam ketemunya di 4.20, jadi 4.20 menit. 1 jam sebelum pukul 9.10 menit adalah pukul sebelum, jadi arahnya ke kiri. Kita bikin diagram dulu 9.10 menit ke belakang 1 jam, bikin loncat aja 1 jam ya. Jadi ketemunya 8.10 menit. F. 50 menit setelah pukul 10.40 adalah pukul. Nah, bikin pukul 10.40 diagramnya, ya kan? Ini adalah kalau kita hitung ya. Kita hitung aja dulu ya. 10 bikinnya dari 10.40 ditambah 50 menit tambah 50 menit. Jadi 40 tambah 50 menit itu sama dengan berapa? 90 menit. 90 menit itu kalau dihitung jam jadi 1 jam 30 menit. Nah, di pukul 40 menit ini 10.40, jadi 40 ini menggenapi untuk jadi 1 jam. 40 menit hingga 1 jam tambah 20 menit, jadi kan 60 ya. 60 menit. Jadi diambil dulu 20 menit dari 50 menitnya. Jadi ketemunya di pukul 11. Nah, sisanya 50 menit dikurangin 20 ini sisanya 30 menit. Jadi 11 ke sana 30 menit. Di pukul 10.30 menit. Ketika musim hujan hampir setiap hari hujan turun. Perhatikan waktu hujan turun dan berhenti. Amati selama 3 hari. Hitunglah lama waktu hujan setiap harinya. Nah, ini pertama ya kan. Hari pertama pukul 5.30 sampai 6.45 menit. Jadi berapa lama hujan? Nah, cara perhitungannya seperti yang di atas tadi ya, nah ya. Jadi kita hitung dari start hujan, dari mulai hujan 5.30. Nah, kita sampai ke jam 6 dulu ya kan. 5.30 ke jam 6 itu 30 menit. Nah, terus jam 6 ke 45 menit itu adalah 45 menit. Jadi
30 menit ditambah 45 menit sama dengan 75 menit. 75 menit itu sama dengan 1 jam 15 menit. Jadi 1 jam 15 menit. Yang kedua, pukul 8.15 menit turun hujan dan berhenti pukul 9.55 menit. Nah, kalian menghitungnya sama seperti ini ya, cara menghitungnya. Nah, hasilnya adalah 1 jam 40 menit. Nomor 3, pukul 12.16 menit saat awal hujan, berhenti hujan pukul 14.25 menit. Hasilnya 2 jam 9 menit. Cara pun sama seperti ini supaya untuk mempermudah kalian menghitungnya. Nomor 4, hujan turun pukul 16, hujan berhenti pukul 18.25 menit. Lamanya turun hujan adalah 2 jam 25 menit. Tuliskan jadwal kegiatanmu di sekolah hari ini, mulai tiba di sekolah hingga pulang sekolah. Lengkapilah dengan waktunya. Nah, ini ada tabelnya ya. Mulai ini contoh aja yang saya buatkan, bisa kalian membuat contoh seperti kegiatan kalian di sekolah masing-masing, ya kan? Pukul 7 sampai pukul 8 itu adalah upacara. Nah, 7.00 dan 8.00 adalah 1 jam. Pukul 8.00 sampai 9.00 mata pelajaran 1. Nah, itu berapa jam? 8 ke 9 1 jam. Pukul 9.00 ke pukul 10.00 mata pelajaran 2. Itu adalah sama 1 jam. 11 pukul 10.00 ke 11.00 itu adalah istirahat. Ya, selama 1 jam. Pukul 11 sampai pukul 12, ya kan? 11.00 12.00 itu mata pelajaran ketiga. Ya, selama 1 jam. Terus 12.00 sampai pukul 13.00 itu adalah istirahat kedua dan sholat selama 1 jam. Ayo mengamati. Saat musim hujan, jejak sepatu siswa membasahi lantai sekolah. Akibatnya lantai sekolah menjadi basah dan licin. Udin berjalan dengan cepat karena takut terlambat masuk sekolah. Udin tidak memperhatikan lantai yang basah dan licin. Udin tergelincir. Buku yang dibawanya jatuh berserakan. Udin terlihat menahan sakit di kakinya. Kamu berada di dekat Udin saat itu. Apa yang kamu lakukan? Tuliskan pendapatmu. Nah, ini contoh yang saya buatkan ya. Saya akan membantu Udin bangun dan merapikan bukunya serta mengingatkan agar berhati-hati saat berjalan. Diskusikan bersama kelompokmu. Ceritakan pengalamanmu saling menolong yang pernah dilakukan. Dengarkan cerita temanmu. Ceritakan pula pengalamanmu. Tuliskan pengalamanmu dan temanmu. Pilihlah satu pengalamanmu yang berkesan. Tuliskan pula pengalaman temanmu yang berkesan. Pengalamanku yang menunjukkan sikap menolong di sekolah. Nah, ini hanya contoh. Saat pelajaran sekolah, Danu kebingungan mencari penghapus di dalam tasnya. Dan dia teringat bahwa penghapusnya masih tertinggal di meja saat berangkat tadi. Lalu saya meminjamkan penghapus saya supaya Danu bisa melanjutkan menulisnya. Itu adalah salah satu contoh tolong menolong di sekolah. Pengalaman temanku menunjukkan sikap menolong yang menurutku paling berkesan. Nah, pengalaman teman yang kita lihat ya. Pada saat pulang sekolah, dia melihat temannya menuntun sepedanya dari sekolahan. Ternyata ban sepeda temannya bocor. Lalu karena dia dijemput menggunakan mobil, dia menawarkan bantuan untuk membawa sepedanya ke tukang tambal ban. Mengapa kita perlu menolong orang lain? Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan harus saling tolong menolong. Demikian anak-anakku, tetap kalian harus belajar dan belajar. Silakan kalian berlatih dengan soal-soal dan tadi mengenai penghitungan waktu jam dengan angka-angka jam yang lain ya. Semoga apa yang disampaikan juga bisa membantu orang tua untuk lebih mudah menjelaskan kepada putra dan putrinya. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.